Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak dan Ibu, teman-teman yang terhormat, kita lanjutkan untuk evaluasi atau review visualisasi Sankey diagram untuk income statement beberapa saham, tiga saham yaitu Bayan Resources, Cepin, dan Ciputra untuk full year 2023. Jadi ini tiga saham yang berbeda, sektor mineral atau tambang, sektor makanan, dan properti perumahan ya, Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Siapa tahu kita menemukan hal yang baik dan visualisasi yang memudahkan kita bagi trader ya, tidak terlalu rumit. Oke, ini adalah review perintahnya untuk Sankey diagram merupakan update board untuk tahun 2024. Perintahnya adalah SKF ya, SKF lo kode sahamnya, contohnya SKF BSD. Di robotnya, Telegram botnya langsung saja diketik /SKF nama kode saham, nanti dia akan memberikan Sankey diagram seperti ini gambarnya Bapak Ibu. Ini adalah visualisasi Sankey untuk melihat flow ya. Jadi kita bagi yang memang tidak terlalu pakar atau paham di financial report, kita mau melihat perusahaan ini bagus nggak sih ya. Nah, kalau saya sih lihat aja bottom line-nya, dia ini income profit-nya bagus nggak? Lalu revenue-nya bagus nggak? Sisanya paling ini adalah, kalau mau detail kita lihat sekilas-sekilas, kalau mau detail baru bisa buka laporannya ya, laporan income statement. Jadi ada simplifikasi. Nah, awalnya adalah untuk Kompas 100, kemudian pelan-pelan kita tambah-tambah untuk beberapa saham di atas yang market cap-nya di atas 10 triliun atau 15 triliun. Oke, Bapak Ibu, ini tutorialnya sudah ada. Jadi Bapak Ibu, sebelum melanjutkan video ini, saya harapkan sudah menonton dulu tutorialnya karena supaya tidak banyak pertanyaan yang membingungkan atau sebenarnya sudah dijelaskan kelebihan dan kekurangan dari Sankey diagram ini. Kalau Bapak Ibu adalah expert atau pakar di bidang financial report seperti membaca laporan keuangan dan income statement, mungkin tidak terlalu penting yang beginiannya, tapi bagi trader seperti saya yang lebih fokus untuk technical analysis dan fokus cari profit, Sankey diagram ini membantu untuk mengurangi waktu ngutak-ngutik lah dengan melihat chartnya, membantu untuk lebih cepat dan oh ini perusahaannya bagus nggak sih, income statementnya, profitnya masih ada nggak sih gitu. Bagaimana dibanding dengan tahun sebelumnya. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu, nanti tutorialnya ada di sini atau di robotnya Bapak Ibu ketik saja tutorial. Oke, disclaimer on, apapun itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita pindah ke Telegram botnya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses melalui handsetnya, handphonenya, atau melalui Telegram desktop atau web di komputernya atau di desktop di laptop ya Bapak Ibu. Bisa akses Telegram botnya dengan di sini ada QR code-nya. Bapak Ibu bisa scan ya QR code-nya, lalu dia akan menghubungkan ke alamatnya. Lalu atau Bapak Ibu bisa cek di deskripsi video. Jadi bisa sambil Bapak Ibu lakukan sendiri ya. Jadi di robot ini bagi pertama kali yang menggunakan Bapak Ibu bisa perkenalan dengan mengecek ini adalah perintah-perintah yang tersedia. Bukan hanya Sankey ya Bapak Ibu, ada Big Data Analysis, juga ada beberapa chart yang bisa digunakan untuk analisa saham. Lalu untuk screening saham juga, di sini juga ada untuk rotasi bintang. Tutorialnya Bapak Ibu silahkan ketik saja /tutorial. Ini beberapa perintah sudah ada. Jadi di sini Bapak Ibu, Sankey diagramnya sudah ada tutorialnya di sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa tambah untuk yang kuartalan. Ini untuk mengenai alert big data, Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya. Sekarang kita akan langsung saja mengecek atau merequest Sankey diagram untuk income statement dari saham pertama, yaitu Bayan Resources. Perintahnya adalah SKF Sankey full year Bayan. Ya, jadi Bayan ini perusahaan tambang yang profitable lah harusnya ya Bapak Ibu, tapi tergantung juga harga batu baranya. Waktu saya kuliah di SBM ITB, nama kampusnya adalah kampus Tekalo di Jakarta ya. Jadi Tekalo ini adalah foundernya Bayan Resources ya. Jadi dia memang concern terhadap kampus ITB, untuk sekolah bisnis dia sumbang besar untuk kampusnya. Makanya nama kampusnya dinamakan Tekalo sebagai penghormatan terhadap Pak Lo ya. Oke, ini adalah Bayan Resources, Bapak Ibu. Kita lihat saja, tadi kita sudah akses, kita review ini net income-nya untuk bottom line-nya, net income-nya 19 triliun. Jadi sebenarnya untuk tahun 2023, bottom line-nya turun 45% dibanding tahun 2023.
dua-dua ya. Lalu kita lihat revenue-nya di top line-nya Bapak Ibu, dia turun 25%, menjadi 55 triliun. Oke, sisanya nanti kita akan review menggunakan tabelnya bandingkan antara 2002 dan 2003. Saham kedua yang kita lihat adalah Cepin. Sebaiknya Cepin memang kita bandingkan dengan Jakva, tapi ini adalah urutan abjad, nanti Bapak Ibu bisa lakukan sendirilah. Oke, sekarang kita cek ada perintah adalah SKF, lalu Cepin ya, Cepin. Kalau saya sektoral memang enaknya dia dibandingkan dengan Jakva. Oke, kita cek aja perintahnya ini untuk mengecek saja review. Bapak Ibu nanti silahkan akses robotnya, lakukan sendiri. Bisa bandingkan sendirilah kira-kira. Saya ngecek kalau ada yang kurang-kurang, salah-salah bisa kita perbaiki nanti. Wah, ini adalah profile income statement untuk Cepin dari tabelnya yang rumit itu. Jadi dengan satu Sankey diagram ini kita bisa melihat bahwa di bottom line-nya Cepin ini turun ya dari tahun 2023 dibanding tahun 2022. Di tahun 2003-nya dia turun minus 21%. Tahun 2023 dia sekitar 2,31 triliun. Sementara di top line-nya revenue-nya ini adalah 61 triliun. 8%-nya. Jadi benar-benar cost of revenue besar sekali. Nanti kita akan lihat detail bahwa jadi ya kecil, ujung-ujungnya kecil ya, gross profitnya kecil dibandingkan cost of revenue, ini biayanya gede banget untuk biayanya. Nanti kita akan lihat detail. Sekarang kita minta ke robot SKF saham yang ketiga yaitu CTRA. CTRA juga sebenarnya enaknya dibandingkan dengan BSDE, dengan Smartcon dan apalah saham yang pengembang yang lainnya, ya. Pawon mungkin ya. Oke, kita lihat SKF. Juga enaknya dia dibandingkan dengan Pani kali. Oke, SKF Citra. Oke, ini dia Bapak Ibu balasannya dari robot. Kita lihat Citra Development, Ciputra. Secara simple kita lihat bottom line-nya, net income-nya adalah 1,9 triliun di tahun 2023, turun dibandingkan tahun 2022 sekitar 5% net income-nya. Lalu di top line-nya dia menghasilkan revenue sekitar 9,2 triliun, 9,24 triliun, naik 1,1%. Jadi kalau di top line-nya dia revenue-nya meningkat, di bottom line-nya turun sedikit. Berarti mungkin ada cost-nya yang meningkat ya. Oh, cost revenue meningkat di sini. Nanti detailnya kita akan lihat, kita bandingkan side by side antara Sankey diagram dengan tabel yang disediakan oleh provider data ini. Oke, mari kita pindah ke slide ya. Baik Bapak Ibu, kita akan side by side sekarang akan bandingkan Sankey diagramnya yang ada di sebelah sini dengan tabelnya. Ini adalah bayan resources Bapak Ibu untuk tahun full year 2023. Kita bandingkan dengan tabelnya. Jadi 2023 di sampingnya adalah 2022. Di sini tergambar dengan year on year-nya. Oke, kita mulai dari bottom line. Kalau namanya top line kita lihat tabel atas. Kalau lihat namanya bottom line berarti kita di bawahnya. Nah, di bawahnya bottom line-nya dia 19,75. 19,75 triliun. Ini Bapak Ibu turun 45% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 35 triliun ya Bapak Ibu. Jadi net income-nya for period itu turun 45%. Lalu kita naik ke atas ya tentu tax-nya juga turun sebab income before tax-nya turun menjadi 25,21. Oke, di sini ya visualnya jadi gampang ya lihatnya enak sekali. Jadi kalau lihat tabel ini bingung dia lebih gampang. Turunnya juga income before tax-nya minus 45 triliun dibandingkan tahun 2022. Lalu kita bergerak lagi ke operating profit. Operating profit itu disebut dengan income from operation 24,81. Oke. Nah, ini ada kenapa berbeda ya? Oh iya ya. Oke ya, karena non operating profitnya dia menjadi profit. Ini salah nih ya. Ini profit ya Bapak Ibu. Ya, oke. Ini profit. Kenapa ini harusnya warnanya hijau ya? Jadi dia meningkat dari non operating income. Jadi ini adalah income ya Bapak Ibu. Oke. Bayar nih income. Kenapa dia menjadi 25? Karena 24 tambah 39 jadi 25. Karena income ini bukan expense. Jadi harusnya dia menjadi 24 ya. Oke. Ini warna biru nih harus hijau harusnya. Lalu naik berikut ke atasnya adalah gross profit.
Gross profit sebesar 25,69 sudah benar lagi. Dia ini turun, Bapak Ibu. Turun menjadi minus 48. Kenapa terjadi kesalahan gini? Karena dia grabbing ya. Jadi dia mengambil secara otomatis data dari source-nya. Kadang-kadang salah, kadang benar ya. Tapi yang paling penting saya lihat di bottom line sama top line-nya. Kalau mau lihat tengahnya kita harus cek lagi. Oke, lihat ini Bapak Ibu, dia total operating expense-nya sebesar. Nah, ini juga menjadi salah ya Bapak Ibu. Karena harusnya ini terbalik ya Bapak Ibu. Ya, nggak apa-apa lah ya. Ya, di sini total operating expense-nya kita lihat. Oke, ini harusnya dikoreksi ya Bapak Ibu. 25659, tapi di sini benar ya. Lalu di mudah-mudahan tahun depan next sekali lagi dia template-nya bisa ubah. Saya harus ubah template-nya nih satu-satu. Kalau yang berubah gini, template-nya harus diulang ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat cost of revenue-nya. Cost of revenue-nya 29,599. Dia meningkat ya. Jadi cost-nya malah naik. 23%. Revenue-nya sekarang menjadi 55 triliun. Turun, Bapak Ibu. Turun cost-nya dari tahun 2022 jadi 73. Jadi kalau kita lihat baik di bottom line, sudah benar angkanya, dia turun. Net income-nya, di top line-nya, revenue-nya turun juga 25%. Oke. Sementara cost of revenue-nya meningkat. Saham berikutnya adalah Cepin. Cepin ini visualisasinya kita lihat, wow, dari sini aja revenue-nya, cost revenue besar ya. Tapi mari kita lihat Bapak Ibu, dengan kita bandingkan dengan tabelnya, dengan spreadsheet-nya. Oke, kita mulai dari bottom line. Bottom line-nya net income-nya 2,31 Bapak Ibu di sini ya. Income per period 2,318. Ini turun 21% dibanding tahun 2022. Ya, sementara itu tax expense-nya sedikit meningkat. Jadi income before tax-nya turun. Oke, income before tax-nya turun dari banding 2022 menjadi 2,99 triliun, sementara tahun 2022 dia 3,53. Jadi income before tax-nya turun, tapi tax expense-nya naik. Nah, ini pencatatan accounting-nya ya Bapak Ibu, saya kurang paham juga. Tapi memang datanya sudah benar ya, 279. Oke, kita lihat sekarang non-operating-nya menjadi expense. Expense 658, ini meningkat sekitar 47%. Karena tahun 2002 expense-nya non-operating-nya adalah 447 miliar. Jadi meningkat ya, sementara menjadi kita tarik lagi ke atas, operating profit-nya 3655. Benar ya, 3655 Bapak Ibu untuk tahun 2023 ini operating profit-nya turun dibandingkan tahun 2022 3,98 miliar. Jadi turun ya. Oke, kita sekarang lihat ke gross profit, tapi kita turun dulu ke operating expense. Total operating expense-nya 4620. Jadi 4,6 triliun. Ini meningkat 11% dibandingkan tahun 2022 4,16 triliun. Oke, di antara 4,262 triliun ini dia terdiri dari selling expense sebesar berapa selling expense-nya? 2,35 triliun. Untuk Cepin ini selling expense-nya 2,35 triliun. Nah, ini benar ya. Lalu JNE, nah JNE ini mungkin masuk gaji, nggak tahu ya. Dia JNE-nya 1,97 di sini sudah benar 1,97 triliun. Lalu ada others yang saya tidak paham ini apa, dia turun. Ya turun Bapak. Others meningkat ya Bapak Ibu. Tahun 2022 dia cuma 201 miliar, tahun 2023 meningkat menjadi 260, dia meningkat 44%. Oke, itu yang menyebabkan operating expense-nya menjadi meningkat 100%, yaitu 4,62 triliun dibanding tahun 2022. Kita naik ke atas, kita gabung antara operating expense dengan operating profit menjadi gross profit. Gross profit ini sebesar 4,275 triliun. Ini meningkat 2% dibanding tahun 2022, yaitu 8,144 triliun. Jadi meningkat ya 2%, tipis saja. Nah, lalu dari gross profit ini kita lihat, oh ada cost revenue, ya cost of revenue ini untuk nanti mendapatkan revenue-nya. Cost revenue itu sebesar 53 triliun. Meningkat ya, tahun 2002 4,72 triliun, jadi meningkat 9%, jadi kita gabung menjadi dengan cost revenue sekitar 5,3 triliun itu menghasilkan revenue sebesar 61,6 triliun. Jadi untuk mendapatkan revenue 61,61 triliun ini,
dibutuhkan cost revenue sebentar 53 triliun. Besar sekali porsinya dibandingkan gross profitnya hanya 8. Jadi perusahaan ini apa? Padat padat modal. Apa ya? Maksud saya cost-nya besar sekali ya untuk mendapatkan net income sebesar 2 triliun dia cost-nya besar sekali. Inilah ya tipe perusahaan Cepin ini. Oke, jadi kita tahulah oh begini bentuk modal perusahaannya. Oke, berikutnya yang ketiga adalah properti untuk Ciputra, Bapak Ibu. Ini net income-nya di bottom line, top line-nya revenue aja kita bandingkan dengan tahun 2023 dan tahun 2022. Di bottom line-nya, Ciputra ini tahun 2023 menghasilkan net income sebesar 1,9 triliun, sedikit turun dibandingkan tahun 2022 yaitu sekitar 2 triliunan ya. Lalu tax expense-nya pas sama ya. Tax expense-nya sama, tapi income before tax-nya turun. Turun 2,21 triliun dibanding tahun lalu 2,23. 2,3 tahun 2023 menjadi 2,21. Turun sedikit saja 4%. Lalu kita tarik ada non operating expense. Expense non operatingnya sebesar 736 miliar itu turun minus 2% ya dibanding tahun 2002 sebesar 754 miliar. Oke, kita di kedua ini operating profitnya adalah sebesar 2,95 triliun, turun sedikit dibanding tahun 2022 3,06 triliun. Oke. Lalu kita menuju gross profit. Gross profit itu digabung dengan operating expense. Bapak Ibu, operating expense-nya adalah nah ini berbeda sedikit. Kenapa ada perbedaan? Karena di sini ada others-nya sedikit saja. Oke, kita lihat G&A-nya. Ada G&A, komponen G&A 1,378, 1,3 triliun. Ini mungkin gaji pegawai ada di sini juga yang untuk Ciputra 1,378. Untuk selling expense sebesar 350. Ya. Oke. Lalu 1,378 ditambah 390 itu cost-nya. Ya, ini others-nya ini profit pula. Ini nggak tahu nih. Dia adalah warna hijau, jadi harusnya dikurangi. Tapi karena Sankey tidak mengenal di bawahnya dikurangi, dia ditambah. Jadi ini tambah ini sebesar 1,92. Tapi sebenarnya perhitungannya harusnya 1,378. 350 kan minus. Nah, ini positif harusnya dikurangi cost-nya, minusnya ya. Oke, jadi yang benar adalah 1608 sebesar yang kecil ini. Jadi sini gambarnya ada sedikit berubah. Yang benar adalah 1,6 triliun, itu turun sedikit ya. Naik dibandingkan tahun lalu. Menjadikan gross profitnya sebesar 4,559. Yang kecil ini sama yang ini menjadi 4,55 triliun. Oke, lalu kita punya revenue. Revenue sebesar 9,24 triliun. Ini naik sedikit dibanding tahun 2022, 9,12 triliun. Untuk mendapatkan 9,24 triliun itu ternyata ada cost sebesar 4,68 triliun. Ini meningkat sedikit dibanding tahun lalu 4,55. Jadi Bapak Ibu untuk mendapatkan 9,24 triliun, cost-nya adalah 4,68 triliun. Jadi gross profit-nya menjadi 4,55. Oke, kira-kira begitulah Bapak Ibu untuk income statement dengan Sankey diagram kita bisa lihat. Oke, bottom line-nya turun 1,9 triliun dibanding tahun lalu, sementara di top line-nya revenue-nya meningkat 1%. Jadi sebenarnya ada cost-cost yang meningkat di tengah-tengahnya lah ya Bapak Ibu, apapun itu. Oke, saya rasa cukup Bapak Ibu review atau evaluasi Sankey diagram untuk 3 emiten yaitu Bayan, lalu ada Cepin dan Citra. Mudah-mudahan memberikan gambaran seperti apa sih jeroan atau laporan keuangan dari Citra, terutama income statement untuk 3 perusahaan ini, Bayan, Cepin, dan Citra. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di review atau analisa saham lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.